Wilfrida disidang di Pengadilan Negeri Malaysia atas dakwaan pembunuhan dengan pasal 302 Penal Code dan diancam dengan hukuman mati di tiang gantungan. Kawan muda, bagi Anda yang menginginkan acara debat Capres-Cawapres Pamungkas akan berlangsung panas seperti debat-debat sebelumnya, mungkin merasa kecewa. Karena ternyata acara debat terakhir itu berlangsung kondusif. Para paslon lebih sering saling melengkapi pernyataan-pernyataan rivalnya. Calon Presiden Anies Baswedan yang pada debat-debat sebelumnya selalu menyerang calon Presiden Prabowo Subianto, kali ini bersikap santun. Baik tatkala mengajukan pertanyaan kepada Prabowo, maupun ketika menanggapi jawaban Prabowo. Dan Prabowo selalu menyampaikan persetujuannya atas pernyataan ataupun tanggapan Anies Baswedan maupun tanggapan Ganjar Pranowo. Prabowo bahkan menilainya sebagai masukan-masukan yang berharga dari kedua rivalnya itu. Memang ada saat calon Presiden Ganjar Pranowo berusaha memancing reaksi calon Presiden Prabowo Subianto tatkala mengatakan bahwa program pemberian makan gratis untuk anak-anak sekolah merupakan hal yang terlambat jika tujuannya adalah untuk mengatasi stunting. Kalau ngasih makannya kepada anak-anak untuk mencegah stunting, saya sama sekali tidak setuju, Bapak. Karena Bapak terlambat, Pak. Stunting itu ditangani sejak bayi dalam kandungan, Pak. Ibunya yang dikasih gizi. Kalau kemudian gizinya baik, mereka lakukan cek rutin, ya, maka akan ketahuan bahwa dia, ibunya sehat, anaknya pertumbuhannya dilihat. Kalau Bapak ngasih gizi kepada ibu hamil, itu baru setuju Pak saya, Pak. Nah, nanti setelah itu dia akan lahir, ibunya selamat karena diperiksa. Tadi Bapak sampaikan, udah bagus Pak tadi pertama Pak. AKB akan turun, kemudian indeks kita akan bagus, anaknya akan tumbuh. Kalau sudah lahir dan tumbuh, mungkin bukan stunting Pak itu gizi buruk. Kalau gizi buruk Bapak mau memperbaiki boleh. Jadi jangan sampai confuse antara stunting dan pemberian makan Pak. Jadi makannya jangan banyak-banyak, nanti kekenyangan. Jangan sampai nanti terjadi obesitas. Ini lebih bahaya lagi nanti. Itu kira-kira yang bisa dilakukan. Jadi mengatasi stunting sejak ibu hamil, bahkan bisa dicegah pada saat anak-anak kita mau menikah, Pak. Periksa kesehatan si calon pengantin perempuan, laki-lakinya juga, maka dia siap menikah. Ya, maka jangan menikah dini. Baru hamil, periksa rutin, kasih gizi, insya Allah Pak, itu akan melahirkan bayi-bayi yang sehat, yang kuat, dan kemudian kalau itu kurang gizi, baru Bapak benar tadi Pak. Kasih gizi yang baik, agar anak-anak tidak kurang gizi dan dia tumbuh cerdas. Mudah-mudahan menjawab ini Pak. Terima kasih Pak. Menurut Ganjar, untuk mengatasi stunting harus dilakukan dengan peningkatan gizi ibu-ibu hamil. Bukan dengan memberikan makanan gratis untuk anak-anak sekolah. Prabowo kemudian menanggapinya bahwa peningkatan gizi untuk ibu-ibu hamil juga merupakan programnya, bersamaan dengan program pemberian makan gratis untuk anak-anak sekolah di seluruh Indonesia. Ganjar lantas mengomentarinya dengan mengatakan bahwa Prabowo telah mengoreksi pernyataannya sendiri. Ganjar mungkin lupa bahwa program peningkatan gizi ibu hamil dan peningkatan gizi bagi bayi-bayi yang telah lahir untuk mengatasi stunting sudah dibahas secara rinci oleh Prabowo tatkala menyampaikan visi misinya pada segmen pertama acara debat. Salah satu proyek strategis kita intinya adalah memberi makan bergizi untuk seluruh anak-anak Indonesia, termasuk yang masih dalam kandungan ibunya. Dan selama sekolah sampai dari usia dini sampai dewasa. Ini akan mengatasi angka kematian ibu waktu lahir. Ini akan mengatasi kurang gizi anak, stunting. Jadi,
Sebenarnya tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa program Prabowo untuk mengatasi stunting sudah terlambat jika hanya memberikan makanan gratis untuk anak-anak sekolah. Padahal sekali lagi, program pemberian makan gratis yang akan dilaksanakan Prabowo tidak terbatas pada anak-anak sekolah, tetapi juga bagi ibu-ibu hamil dan bayi-bayi yang telah lahir. Selain itu, upaya mengatasi stunting harus tetap dilanjutkan setelah anak-anak yang lahir dengan gizi yang kurang itu kemudian bersekolah. Namun pernyataan Ganjar yang cukup keras itu tidak berlanjut menjadi perdebatan tajam. Karena Prabowo lagi-lagi menerimanya sebagai masukan yang disetujuinya. Prabowo juga menyatakan setuju atas pernyataan Anies Baswedan terkait perlindungan perempuan. Prabowo pun setuju ketika Anies mengatakan bahwa perlindungan terhadap para pekerja migran lebih banyak dilakukan oleh organisasi-organisasi sosial non-pemerintah atau NGO yang memberikan informasi tentang perlakuan kasar yang dialami para tenaga kerja migran, khususnya perempuan, di luar negeri. Jadi benar yang disampaikan Pak Anies, aktivis-aktivis ini sangat membantu untuk mengikuti dan membantu pekerja migran kita di mana-mana. Saya pernah pengalaman, saya pernah diberitahu oleh seorang aktivis, seorang perempuan tentang seorang pekerja perempuan di Malaysia yang 2 minggu lagi mau digantung. Kalau tidak ada berita dari aktivis perempuan ini, kita tidak bisa bantu dan intervensi. Jadi benar peran aktivis-aktivis sangat penting di bidang pembelaan hak-hak pekerja kita di luar negeri. Mereka adalah pahlawan-pahlawan. Terima kasih. Waktunya. Prabowo mengakui bahwa para aktivis NGO lah yang telah memberinya informasi tentang adanya tenaga kerja perempuan dari Indonesia yang sedang menghadapi ancaman hukuman gantung di Malaysia. Prabowo pun kemudian bergerak untuk menyelamatkan tenaga kerja perempuan tersebut. Prabowo yang semula tampak enggan untuk mengakui jasanya dalam menyelamatkan pekerja migran tersebut, tidak menyebutkan siapa nama perempuan yang telah diselamatkannya itu. Tetapi tahukah Anda kawan muda, siapa nama perempuan itu? Perempuan yang telah diselamatkan Prabowo itu bernama Wilfrida Soik. Wilfrida merupakan tenaga kerja migran asal Atambua, Nusa Tenggara Timur. Ia sempat bekerja di salah satu rumah sakit di Johor Bahru, Malaysia sebelum terjerat masalah hukum. Wilfrida disidang di Pengadilan Negeri Malaysia atas dakwaan pembunuhan dengan pasal 302 Penal Code atau Kanun Keseksaan Malaysia pada akhir 2013 yang telah lalu dan diancam dengan hukuman mati di tiang gantungan. Setelah mendengar informasi itu, Prabowo langsung bergerak menyelamatkan Wilfrida dengan memberikan bantuan hukum, menyewa pengacara kondang di negeri jiran, hingga akhirnya berhasil membatalkan vonis yang telah diputuskan pengadilan setempat. Dan kemudian Prabowo pun berhasil membawa pulang Wilfrida Soik ke tanah air. Hal itu terjadi hanya 2 minggu menjelang eksekusi hukuman gantung dilaksanakan. Pada tanggal 26 Januari 2024, Prabowo sempat menjalin komunikasi lagi dengan Wilfrida secara daring, menanyakan kabar Wilfrida, dan berjanji akan mengunjungi Wilfrida di Atambua kalau suatu saat Prabowo berkunjung ke Nusa Tenggara Timur. Nanti kalau saya ke Atambua, saya cari ya Wilfrida ya. Di situ ada Politeknik dari Universitas Pertahanan. Jadi saya sering nengok mereka. Saya nggak tahu Wilfrida ada di Atambua. Sekarang nanti saya cari ya Wilfrida. Dalam komunikasi daring itu, Prabowo juga menyampaikan harapannya agar Wilfrida bisa bekerja kembali di rumah sakit di bidang yang digelutinya selama ini,
seraya mengatakan sampai bertemu kembali kepada Wilfrida. Wilfrida sekarang sudah punya pekerjaan kan? Kerjaannya hanya kerja tani, Pak. Ya nanti kan waktu itu di Johor Baru bekerja di rumah sakit kan? Iya. Bekerja di rumah sakit kan, dilatih di situ ya. Ya mudah-mudahan nanti bisa terus ya, bisa bekerja di rumah sakit. Terima kasih, selamat ya. Nanti sampai kita ketemu lagi ya, Wilfrida ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Prabowo. Itulah calon Presiden Prabowo Subianto yang selalu melakukan langkah-langkah solutif dan konkret dalam mengatasi berbagai permasalahan. Pemimpin seperti inilah yang kita harapkan akan memimpin Indonesia ke depan. Pemimpin yang langsung memberikan solusi dan tindakan nyata dalam mengatasi berbagai permasalahan rakyat Indonesia. Sampai di sini dulu kawan muda. Salam Min Mot. Prabowo Gibran, Man of Our Time.